Dahi. Melihat Kasa dengan tatapan bingung, Qin Yichen menghela nafas tak berdaya, menggosok dahinya. Tidak ada gunanya mempermalukan tongkat dewa tua ini. Sepertinya dia benar-benar tidak tahu. Jadi Qin Yichen sampai pada kesimpulan bahwa sehubungan dengan jejak naga sejati, setan membodohi dirinya sendiri atau tingkat Kasa, dan dia belum terkena sinmi semacam ini. Melihat bahwa dewa tertinggi yang agung tidak lagi menghukum kebodohannya dengan tinjunya, Kasa lega. Dan pada saat yang sama dia dengan cepat mengungkapkan sikapnya sambil tersenyum. Puji kebijaksanaan Tuhan. Tinggal dan gunakan kebijaksanaanmu. Akankah dunia ini penuh dengan kecemerlangan? Qin Yichen tercengang. Dia merasa bahwa dalam hal mengendurkan janggut dan kudanya, dia tidak setangguh tongkat dewa tua ini. Dia membiarkan dirinya tinggal sebentar, mengatakan bahwa dia seperti dewa yang turun ke dunia, dan dia penuh dengan kecemerlangan. Namun, Qin Yichen menyukai perasaan ini. Tidak heran Wei Lingtian begitu boros sehingga Kaisar Yuan Tian bersedia menjadikannya Raja Surga. Sejak itu, di dalam kuil cahaya, melihat ke aula yang megah dan mewah, Qin Yichen berpikir bahwa tongkat suci tua ini akan sangat menyenangkan. Mengatakan bahwa itu adalah kediaman seorang pelayan. Tetapi itu hanyalah tipuan, dan dia seperti seorang kaisar di wajah ini. Namun, kemegahan kembali ke kemuliaan. Faktanya, Tao Yun Sensia yang membanjiri kuil ini tidak begitu tirani. Jauh dari istana Tao Qin Yichen. Kesampingkan jejak naga asli untuk saat ini. Lalu apa hubungan antara naga di dunia ini dan naga asli? Qin Yichen terbenam dalam apa yang disebut air surgawi yang cerah. Di istanamu yang mewah. Dan melihat bahwa garis ototnya sempurna. Dan pancarannya terpantul. Menurut tongkat dewa tua Kasana, air dewa cahaya adalah berkah dari dewa cahaya. Ia dapat menghilangkan semua kejahatan. Bahkan para penganut dewa cahaya. Dan mengabadikannya sebagai air suci. Qin Yichen memegang sehelai rambut hitamnya yang tidak cocok. Yah. Air suci yang cerah masih mengandung semua kekuatan suci, yang harus dianggap sebagai tonik yang hebat bagi orang-orang percaya, tetapi baginya. Qin Yichen merasa bahwa lumpur yang terhapus dari tubuhnya seharusnya lebih bergizi daripada yang disebut air suci yang cerah ini. Memikirkan kembali naga asli dan naga yang dianggap jahat di alam semesta ini, ada kemungkinan bahwa itu kebetulan memiliki nama yang sama, seolah-olah pasti ada banyak orang bernama Qin Yichen di dunia ini. Tapi apakah itu benar-benar hanya nama yang sama? Qin Yichen berpikir ini terlalu kebetulan, bukan? Mungkinkah naga di alam semesta ini adalah keturunan dari darah yang ditinggalkan oleh leluhur agung naga asli? Qin Yichen menggelengkan kepalanya. Bercanda, dengan istri Feng Zhu yang menonton. Apakah Long Zhu-nya sendiri berani main-main? Apakah kamu tidak takut diganggu oleh cambuk naga? Tentu saja, Qin Yichen tidak mengerti urusan keluarga antara leluhur yang hebat dan tidak berani berkomentar. Apalagi, dengan kekuatan leluhur naga, tidak perlu warisan darah, hanya meneteskan setetes darah, atau kedatangan sinar kekuatan naga. Seperti yang disebut di alam semesta ini, keajaibannya sama. Beberapa makhluk di pesawat yang cukup untuk kedatangan naga mungkin telah bermutasi, dan mungkin beginilah cara mereka berevolusi. Tetapi ketika dia berpikir bahwa naga di alam semesta ini sebagian besar dianggap sebagai simbol kejahatan, hati Qin Yichen menjadi bengkok. Selain jejak Long Zhu, aku harus memikirkan cara kembali. Qin Yichen bergumam pelan, dan Wen Qing yang kurus tidak bisa menahan diri untuk muncul di depannya. Dia tahu dia masih hidup. Dan Wei Guanxing tahu bahwa Qin Yichen masih hidup, tetapi tidak bisa memberitahu wanita yang berani melompat ke laut kekacauan. Untuk dirinya sendiri. Yah, jika itu adalah pesawat ulang-alik antar alam semesta, maka kamu harus mencari dewa ruang dan waktu. Apa yang disebut di alam semesta ini? Penyihir leluhur. Qin Yichen memikirkannya, dan kelelahan pertempuran di tempat pemakaman naga membuatnya secara bertahap menenangkan pikirannya. Sehingga ketika seekor kucing lembut menggosok punggungnya, dia tiba-tiba terkejut. Wow! Air surgawi yang cerah yang dianggap banyak orang percaya sebagai percikan paling berharga. Qin Yichen berdiri di istana mewah dengan ekspresi terkejut, menatap sosok yang meringkuk dan gemetar. Gadis bibi. Tanda seru. Wei, dewa tertinggi yang agung. Maafkan kebodohanku. Entah kapan, seorang gadis muda sedang berlutut di samping Muci, dan dia melihat rambut pirang gadis itu seperti air terjun, dengan sedikit lekukan. Gadis itu sangat kurus. Dia tampaknya hanya memiliki jubah mandi. Dan basah oleh cahaya dan air suci yang telah disetrum oleh Qin Yichen, dan sosoknya lebih sempurna. Gadis muda dan Elena tampaknya memiliki usia yang sama, dan Qin Yichen menemukan bahwa dia tidak tahu apakah itu ilusinya sendiri. Jenis yang sama di alam semesta ini terlihat sama di matanya. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa mata gadis itu seperti dua permata darah emas. Dia meringkuk di tanah saat ini, takut dan sedikit malu. Kuncinya adalah dia penuh harapan di bawah rasa malu, dan harapan berubah menjadi sentuhan merah di wajah Kiao. Mata Qin Yichen bergetar. Apa harapan dari ekspresi gadis ini? Qin Yichen menatap dirinya sendiri lagi. Tapi untungnya dia ketakutan. Tubuh perlindungan ilahi bawah sadarnya bermandikan cahaya ilahi. Jika tidak, kekuatan pilar naga Optimus akan sangat kuat sehingga dia akan meledakkan gadis itu secara langsung.
Kamu, pembunuh ini tidak terlalu profesional. Suasana di Mugongzi agak memalukan. Qin Yichen menunduk sejenak sebelum berbicara perlahan, berniat meredakan rasa malu dengan nada bercanda. Siapa yang akan memikirkan hal ini? Gadis itu menundukkan kepalanya dan sedikit terisak. Ketakutan. Semua. Saya salahkan. Saya menyalahkan kebodohan saya. Dan mengganggu perenungan dewa tertinggi yang agung. Ini semua karena saya tidak cukup religius. Tidak. Ini bukan tentang Godfather of Kasa. Dewa yang agung. Tolong hukum Ana. Ana. Ini seharusnya nama gadis pirang itu. Qin Yichen menundukkan kepalanya dan mengerutkan kening. Mengapa dia masih menangis? Sepertinya saya yang hampir tidak bersalah. Qin Yichen memandang gadis itu, melihatnya dari sudut ini. Tidak, sudut hanyalah penyimpangan yang disebabkan oleh penglihatan. Dan Qin Yichen, setelah pengamatan yang cermat selama beberapa hari terakhir, tidak tahu dengan apa wanita di alam semesta ini tumbuh. Dan perkembangan keseluruhan mereka harus montok dan lebih tinggi dari Wen King dan yang lainnya. Gadis itu juga memakai karangan bunga duri di kepalanya. Dia tidak tahu harus mengikatnya atau tidak. Dia sangat manis setelah didandani dengan hati-hati, seperti kue yang lembut, hanya menunggu untuk dicicipi. Tapi Qin Yichen tercengang. Kasa, tongkat dewa tua itu, apa? Ayah baptismu? Apa maksud ayah baptis itu? Apakah itu menghormati tuannya? Atau ayah angkat? Ana tercengang. Dan Lord Godfather berkata, Dewa Agung ini mungkin adalah inkarnasi dari Dewi Kebijaksanaan. Dan karena itu adalah Dewi Kebijaksanaan, mengapa kamu menanyakan pertanyaan seperti itu? Oh, Ana, pikiranmu terlalu kotor. Karena Anda akan mempertanyakan Tuhan yang agung. Tuhan tidak marah, tetapi menggunakan cara ini untuk memaafkan pelanggaran Anda. Anda harus merasa terhormat. Jadi Ana mengangkat kepalanya diam-diam, dan keyakinannya yang teguh sejak dia masih kecil berubah menjadi keberanian untuk menatap Qin Yichen sementara. Puji Tuhan. Kak, ayah baptis Kasa, membimbing cahaya untuk Ana. Mengajari Ana cara berdoa, cara mendengarkan ajaran Tuhan.